Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing, mau kasih tips kiat-kiat bagaimana cara untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, untuk moms yang lagi menyusui, pasti ini itu informasi yang sangat dibutuhkan banget. Tapi sebelumnya aku ingetin kalian untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video aku. Terima kasih. Moms, terutama ibu menyusui, pasti tahu banget ada kalanya pemberian ASI itu kita kayak ngerasa kurang maksimal karena yang namanya produksi ASI itu nggak selalu konsisten segitu, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, kalau misalnya saat ASI kalian lagi turun produksinya, jangan langsung panik terus buru-buru kayak kesualayan atau buru-buru cari susu formula untuk mengganti si ASI tersebut untuk memenuhi kebutuhan bayi. Karena sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, di sini aku pengen share tips itu sama kalian. Sebenarnya kesadaran ibu menyusui di Indonesia ini sudah cukup besar untuk memberikan ASI eksklusif 6 bulan sama bayinya. Tapi banyak ibu yang kadang-kadang di tengah jalan itu berhenti, baik itu parsial maupun total. Dan itu biasanya terjadi ibu hanya menyusui babynya di beberapa bulan pertama. Salah satu yang bikin ibu sering berhenti menyusui itu karena nggak pede apakah sebenarnya produksi ASI-nya ini cukup atau enggak. Tips yang pertama itu kalian pastikan apakah memang yang kalian rasakan itu benar-benar produksi ASI sedang menurun atau jangan-jangan itu hanya kekhawatiran kalian aja. Karena sebenarnya banyak ibu nih yang khawatir kayak misalnya babynya nangis nih ya, terus dia langsung khawatir kayak aduh jangan-jangan ASInya nggak cukup. Kan bayi itu nggak berarti dia lapar, tapi bisa jadi mungkin karena dia nggak nyaman, dia kedinginan, dia gerah dan lain sebagainya. Terus juga kadang-kadang suka ngerasa kayak ini udah disusuin terus nangis lagi, cepet banget nangisnya, ini kurang nih kurang. Nah, itu nggak begitu juga. Nah, karena sebenarnya ASI itu kandungannya itu paling mudah diserap oleh bayi. Jadi karena dia mudah banget diserap, dia itu bikin kayak si bayi itu jadi abis minum langsung diserap, minum langsung diserap. Nah, itu kan bagus banget ya. Tapi efeknya adalah si bayi itu jadi cepat lapar lagi. Jadi bukan berarti si ASInya nggak cukup, enggak. Karena memang begitu kalau misalnya ASI itu kan diserap di dalam tubuh, lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh. Ini juga harus pastiin ya moms, apakah kayak kalian lagi stres ataukah hal-hal lain gitu. Karena ini benar-benar yang namanya stres ini benar-benar berpengaruh banget sama bayi. Makanya kalau kalian sedang menyusui, bukan sama bayi ya, sama ibu menyusui. Makanya kalau kalian sedang menyusui itu ciptakan lingkungan yang kondusif, ciptakan suasana yang kondusif untuk kalian menyusui. Kalian juga harus cek juga apakah kalian mengalami kondisi-kondisi seperti berikut. Misalnya kalian punya hipertensi pada kehamilan atau preeklamsia, atau kalian PCOS, atau kalian diabetes, atau kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan atau KB. Nah, yang seperti itu juga bisa menurunkan produksi ASI. Nah, jadi kalian evaluasi dulu yang pertama apakah hanya kekhawatiran atau memang ada faktor-faktor lain yang juga kayak berpengaruh dengan penurunan ASI kalian. Yang kedua, kalian harus perhatikan teknik menyusui atau latching. Nah, ini penting banget karena aku tuh kemarin sempet untuk bisa menyusui dengan benar, aku sempet sampai ke beberapa klinik laktasi untuk belajar cara penempelan ini gitu. Jadi penempelan ini susah-susah gampang. Kalau misalnya dari teori ini kayak dagu menempel sama payudara, terus kayak mulut terbuka lebar, terus tidak menimbulkan rasa sakit, areola atas lebih banyak terlihat daripada yang bagian bawah gitu, terus mulut bayi itu terbuka full, dagu bayi yang menempel ya kayak gitu, itu kelihatannya tuh kayak oke gitu, oke bisa. Tapi pada saat benar-benar kita kita coba, itu nggak semudah itu. Makanya kalian benar-benar belajar, dan kalian nggak harus belajar kayak ke klinik laktasi atau apa, tapi kalau misalnya kalian punya keluarga kerabat yang sudah lebih berpengalaman, atau kalian juga bisa belajar via online lah kayak gitu, kalian bisa kayak nonton YouTube atau yang lain-lain. Nah, itu kalian pokoknya pelajarin gimana caranya, karena teknik menyusui ini, penempelan bayi ini pada payudara ini benar-benar pengaruhnya ya cukup besar pengaruhnya sama keberhasilan menyusui. Yang ketiga, usahakan mom sering melakukan skin to skin dengan
baby. Karena kalau untuk ibunya sendiri ini memperlancar produksi ASI. Jadinya ini bisa membantu meningkatkan produksi ASI, juga melakukan bonding dengan si baby. Untuk bayinya sendiri, ini bisa mengurangi stres pada bayi, membantu regulasi suhu bayi, memperbaiki pernapasan, dan membantu bayi agar menyusui lebih lama. Kalau aku pribadi, aku pernah melakukan ini paling nggak dalam 1 hari. Aku nggak lama sih, paling cuma kayak setengah sampai 1 jam, kayak di kamar aja udah setengah sampai 1 jam. Untuk skin to skinnya itu biasanya si babynya itu hanya menggunakan popok, biasanya aku bungkus lagi sama kain gendong, jadinya benar-benar skin to skin sama aku. Nah, kalian bisa cari cara untuk melakukan skin to skin di Google, itu banyak banget caranya, dari yang mulai metode ini tips-tips untuk melakukan skin to skinnya seperti apa. Moms juga harus memperhatikan diet yang moms lakukan. Jadi kalau misalnya ibu menyusui itu membutuhkan paling nggak tambahan kalori sebanyak 500. Dan lagi yang namanya ASI itu kan berupa air susu ibu, berupa cairan. Artinya moms juga butuh tambahan asupan cairan itu yang cukup banyak. Perhatikan kecukupan cairan yang ada di tubuh moms. Kalian pusing, kalian lemes, mulutnya kering, haus, nah itu bisa jadi tanda-tanda kalau cairan di tubuh kalian itu tidak cukup. Terus juga selain itu kalian harus perhatikan nutrisi yang kalian makan. Karena yang namanya menyusui itu uniknya ASI itu adalah nutrisi yang ada di tubuh ibu itu pertama kali itu diproduksi untuk ASI. Jadinya si bayi mendapat nutrisi yang cukup, tapi nanti larinya ke badan ibunya, si ibunya ini jadi kayak malnutrisi gitu loh kalau nutrisi kita nggak cukup. Nah, itu banyak hal ya yang bisa terjadi. Misalnya kalau yang pernah aku alamin itu tiba-tiba rambut aku rontok banyak banget, aku sampai kayak kaget banget, rambut aku rontok banyak, ini kayak aku sakit atau kayak gimana gitu. Tapi setelah aku konsultasi, oh itu ternyata aku sepertinya kekurangan nutrisi, jadinya aku tambah lagi nutrisinya. Setelah itu perlahan-lahan mulai membaik. Nah, yang gak kalah penting, dan ini bukan gak kalah penting lagi ya, tapi memang ini penting banget, adalah kalian harus tahu dulu untuk produksi ASI itu rumusnya adalah supply sama dengan demand. Jadi kalau permintaannya banyak, dia akan produksi banyak. Kalau permintaannya sedikit juga, si ASI itu payudara akan memproduksi ASI yang sedikit pula gitu. Jadi makanya kalau kalian mau meningkatkan ASI kalian harus pastikan kalian harus mengeluarkan ASI kalian, baik itu dengan menyusui langsung ataupun pumping, itu paling enggak 2-3 jam sekali. Jadi kalau bisa jangan sampai 4 jam, tapi benar-benar 2-3 jam sekali itu rutin kalian keluarkan, baik menyusui langsung ataupun dengan pumping kanan kiri, benar-benar dikosongin. Nah, di situ ntar perlahan ASI kalian produksinya akan meningkat. Terus juga kalian harus gunakan teknik, ini sih aku gunakan ya, aku gunakan ini dan alhamdulillah di aku ini pengaruh gitu. Jadi kalian gunakan teknik yang namanya power pumping. Power pumping itu sama, minimal sehari itu 10 kali pumping. Ada satu malam itu antara jam 12 sampai jam 4 subuh itu 1 jam. Yang lain-lainnya minimal setengah jam 1 payudara. Tapi kalau untuk power pumping beda, itu ada tekniknya. Jadi kayak 20, kalau aku pakai breastfeed, aku pakai pumpingnya itu yang ini ya, yang double pump. Jadi yang pertama itu 20 menit, setelah itu jeda 10 menit, 10 menit lagi, jeda lagi 10 menit, 10 menit lagi di pumping, jeda lagi, ya pokoknya sampai kurang lebih itu 60 menit. Kalau kalian nanya ya, kenapa power pumping itu bisa meningkatkan produksi ASI? Jadi prinsipnya power pumping itu adalah kayak payudara itu memproduksi ASI pada saat si bayi itu sedang mengalami growth spurt. Pada saat growth spurt itu biasanya bayi itu butuh asupan ASI itu sebanyak-banyaknya. Nah, saat itu payudara juga memproduksi sebanyak-banyaknya ASI untuk memenuhi kebutuhan si bayi itu gitu. Jadinya teknik power pumping itu perlahan bisa meningkatkan produksi ASI. Terakhir, kalau semua kiat-kiat itu sudah kalian lakukan tapi masih belum juga, sebaiknya kalian kunjungin klinik laktasi untuk konsultasi dengan dokter. Kalian konsultasikan ke klinik laktasi bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi ASI kalian. Jadi mungkin ada hal-hal yang menyebabkan produksi ASI kalian itu
sulit untuk meningkat atau bahkan menurun. Nah, yang seperti itu sebaiknya kalian konsultasikan dengan dokter yang lebih ahli, yang benar-benar mengerti medisnya seperti apa. Yang terakhir, kalau diperlukan kalian bisa mengkonsumsi ASI booster. Untuk ASI boosternya sendiri, kalau yang pernah aku gunakan, aku udah nyobain banyak banget. Mulai dari yang teh, yang kayak diseduh, yang udah langsung jadi minuman, terus yang cookies, apalagi itu yang kapsul, apalah itu bener-bener aku udah nyobain banyak banget yang aku cobain. Bener-bener saking aku memang kemarin itu sulit banget buat aku karena aku PCOS dan aku preeklamsia, dan awal 1 bulan pertama itu aku tidak bisa menyusui bayi aku. Itu sedih banget rasanya, aku nggak bisa menyusui bayi aku karena saat kan waktu lahiran itu kan aku nggak sadar gitu, jadinya aku harus mengkonsumsi obat-obatan keras. Jadi ya nggak baik lah ASI aku dikasih ke bayi. Tapi aku benar-benar kayak pumping buang karena kan nggak boleh dikonsumsi sama bayi kan gitu. Jadi aku pumping buang. Nah, pada saat mulai bulan kedua untuk meningkatkan produksi ASI itu aku bener-bener ekstra banget. Jadi kayak ASI booster, terus aku pumping, bener-bener aku ke klinik laktasi itu bener-bener aku ekstra banget. Gimana caranya aku harus ngasih ASI buat bayi aku harus ngasih yang terbaik buat bayi aku. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran ASI booster apa aja yang pernah aku cobain, itu pernah aku tulis, banyak banget itu pernah aku tulis di Instagram aku. Kalian bisa cek di Instagram aku @yovadwi. Di situ aku kasih tahu apaan aja yang pernah aku konsumsi. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa nyalain loncengnya dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @yovadwi. Terima kasih. Dah.